Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadila Sati Handoko dengan NRP 5005251100 dari Departemen Biologi, jurusan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal ETS Fisika Dasar. Saya akan menjawab, kemudian saya akan menjelaskannya juga. Sebelumnya mohon maaf karena tampilan videonya itu terpisah dari yang di tab. Saya menggunakan tablet, tapi videonya saya take dari HP karena ketika saya take video langsung dari tab itu nggak keluar suaranya gitu. Jadi untuk soal yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa soal ini adalah soal tentang vektor, dimana di sini diketahui bahwa panjang titik AB sama dengan 6 cm. Selanjutnya adalah panjang BC dengan 2 cm dan panjang CG adalah 4 cm. Pada gambar ini juga kita bisa melihat bahwa AB itu dia sejajar dengan DC, berarti panjang AB sama dengan DC. Selanjutnya adalah BC sejajar dengan AD, berarti panjangnya juga sama. Maksud saya untuk yang AB itu panjangnya sama dengan DC, kemudian sama juga dengan IF dan HG. Untuk BC sama dengan panjangnya sama dengan AD, EH dan FG. Yang terakhir ada CG yang panjangnya itu sama dengan FB, EA dan DH. Lalu pada soal juga disebutkan bahwa titik I dan J berada di tengah-tengah AB dan EF. Di sini kita ketahui bahwa AB itu panjangnya 6 cm. Apabila titik I berada di tengah-tengah AB, itu berarti 6 cm dibagi 2, yaitu 3. Kemudian sama dengan I, titik J itu juga panjangnya 3 karena dia berada di tengah-tengah IF. Nah, di sini kita sudah menemukan semua panjang dari dari titik masing-masing. Untuk soal yang pertama adalah menyatakan vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang pertama adalah vektor A. Di sini kita bisa lihat vektor A, dia itu panjangnya di sini dia bertemu dengan AD, berarti AD sebagai I ditambah AI ini karena dia seperti ini tuh bentuknya, AI sebagai J ditambah BF sebagai tingginya, yaitu sebagai bagian terakhir. Di sini kita bisa lihat AD itu panjangnya 2 cm, lalu AI itu panjangnya 3 cm seperti yang tadi sudah dihitung. Yang terakhir adalah BF, yaitu 4 cm. Selanjutnya adalah B, vektor B. Sini vektor B di sini. Vektor B
dia hampir sama dengan rumus yang dari vektor A, namun terdapat perbedaan di mana dia itu panjangnya itu tidak menggunakan AI, tidak menggunakan jarak dari titik A ke I, melainkan dia menggunakan titik A ke B. Jadi AD sebagai I tambah AB C dan BF sebagai K, yaitu 2I ditambah 6J dan 4K. Yang terakhir adalah vektor C. Sini kita bisa melihat bahwa dia itu hanya dia itu hanya bersinggungan dengan AD dan AJ. Berarti maaf. Jadi di sini kita bisa ketahui dia AD sama dengan I ditambah AJ ya dengan J, yaitu 2I plus 3J. Nomor 1 yang B yaitu perkalian vektor, dimana di sini yang ditanyakan adalah besar C dot A cross B. Jadi untuk memudahkan di sini saya akan mengerjakan A cross B terlebih dahulu, atau bisa ditulis seperti ini. I ditambah 4 kali 2 dikurangi 4J ditambah 3 kali 3 dikurang 3 kali 2 ke sini kita bisa melihat 12 min 18 ini ditambah 8 min 8 C ditambah 12 min 6K hasil akhir. Maksud saya di sini adalah 24 jadi min 12 D ditambah 0C ditambah 6K atau min 12I plus 6K. Selanjutnya kita akan melakukan C dot A cross B. Di sini diketahui bahwa C adalah 2I plus 3J. 2I plus 3J dikali min 12 plus 6K. Kita akan mengali pelangi. Jadi nanti seperti rumus umum bahwa apabila variabel yang ada di belakangnya berbeda, berarti hasilnya akan 0 atau 1. Jadi di sini kita bisa melihat I berarti 2 dikali min 12 dikali
dikali 1 sama dengan min 24. Jadi hasil C dot A cross B adalah min 24. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang soal C, yaitu sudut antara vektor B dan vektor C. Jadi pada gambar ini B dan C gambarnya seperti itu. Jadi di sini saya akan menggambarkan seperti ini, dimana ini adalah vektor C, ini adalah vektor B. Untuk rumus dasar mencari vektor adalah vektor B kali vektor C sama dengan mutlak C mutlak B dikali cos theta. Cos theta. Nah, di sini diketahui bahwa B dan C hasilnya itu B itu kan 2i plus 6j plus 4k, sedangkan C adalah 2i plus 3j. Lalu di sini saya akan mengkali antara kedua ini, 2i plus 6j plus 4k dikali 2i plus 3j. Sini hasil yang akan ditemukan adalah dua kali dua ditambah 6 kali 3, yaitu 4 dan 18, berarti hasilnya 22. Ini nanti kita gunakan sebagai pembilang di ini dalam rumus ini. Nah, itu selanjutnya kita mencari nilai mutlak B. Mutlak B yaitu akar dari 2 kuadrat plus 6 kuadrat plus 4 kuadrat, yaitu akar 4 ditambah 36 ditambah 16, yang hasilnya adalah hasilnya adalah 40, 50, 56. Selanjutnya kita mencari mutlak C, yaitu akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat, yaitu akar 4 plus 9, yang hasilnya adalah akar 13. Nah, setelah ditemukan semua rumus ini, saatnya kita memasukkannya dalam rumus ini tadi. Jadi sini kita bisa tulis B kali C sama dengan mutlak B kali C kali cos theta. Ini B kali C itu tadi 22 sama dengan akar 56 akar 13 dan cos theta. Lalu selanjutnya kita akan memindah ruaskan cos theta sama dengan 22 per 56 dikali 13. Nah, dari sini kita akan menjumlahkan atau mengoperasikan, yang dimana nanti kita akan menemukan hasil 0,81. Nah, di sini untuk mencari tetanya kita akan menggunakan
rumus cosmin atau cosmin 1, dimana kita bisa menulisnya arctan cos 0,81. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 35,90 yang bisa dibulatkan menjadi 36 derajat. Jadi sudut antara B dan C adalah 36. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke nomor 2, yaitu di sini mencari perbedaan suhu antara delta T2 di dua lapisan, antara lapisan sisi kiri dan kanan. Di sini diketahui bahwa L1 itu diketahui L2 itu sama dengan 0,7 L1 dan L3 adalah 0,35 dari L1. Dan untuk konduktivitas termalnya adalah K1 dan diketahui K2 itu sama dengan 0,9 K1 dan ketiga adalah 0,8 K1. Di sini juga diketahui bahwa sisi kanan dan sisi kiri suhunya masing-masing adalah 30 dan min 15. TH sama dengan 30 dan TC sama dengan min 15 derajat. Nah, untuk mengetahui delta T bisa digunakan rumus H sama dengan H2. Ada suhu. Nah, karena di sini sama panjangnya, jadi akan dicoret. Lalu rumusnya kan TH min TC per R sama dengan per R. Nah, rumus R itu kan dia ini L per K, jadi akan ditulis kembali total dari ini per L1 K1 ditambah L2 K2 ditambah L3 K3 sama dengan T2 per L2 per K2. Nah, dari sini kita akan masukkan ini TC. Ya. Oh, enggak, benar, maaf. Ini benar 0. Jadi kita akan masukkan TH. TH itu kan tadi diketahui 30 min 15 per L1 per 30 3 K1 lalu 0,7 L1 per 0,9 K1 ditambah 0,35 L1 per 0,8 K1. Untuk sisi ini karena kita diketahui maka kita tulis ulang T2 sama dengan 0,7 L1 per 0,9 K1. Untuk memudahkan, karena ini kan sama semua K1 L1 per K1 akan ditulis ulang dengan mengeluarkan L1 per K1 nya menjadi 1 plus 0,7 per 0,9 ditambah 0,35 per 0,8.
sama dengan T2 per 15, maaf, T2 sama dengan K1 0,7 per 0,9. Nah, ini kan ada yang sama antara ruas kanan dan ruas kiri, maka kita bisa coret. Dan saya akan langsung menjumlahkan ini, yang dimana hasilnya adalah 2,21 sama dengan T2 per 0,77. Nah, di sini kan kita mencari T2, berarti kita bisa memindahkan T2 supaya dia sendirian. Lalu kita akan 45 dikali 0,77 per 2,21, yang dimana hasil akhirnya adalah 15,8 derajat. Jadi perbedaan suhu delta T di dua lapisan adalah 15 derajat. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke soal nomor 3. Di sini soalnya itu tentang begas, dimana kita itu bisa lihat bahwa terdapat sebuah balok bermasa 3 kilo yang dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian 5 cm dalam lintasan landai licin yang melengkung. Di jalan landai terdapat sebuah bekas dengan konstanta K sama dengan 400. Balok bergerak turun pada anggap saja berarti kita di sini punya dua keadaan, yaitu keadaan dimana dia menuju keadaan saat balok menuju dari titik A ke B, dan titik B ke C atau pegasnya. Di sini kita disuruh mencari kecepatan balok dan panjang X. Oke. Jadi yang pertama kita perlu mencari kecepatan balok atau keadaan saat titik A ke B. Jadi kita bisa tulis energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Rumus dari energi mekanik sendiri adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Rumusnya adalah dari energi potensial itu rumusnya mgh plus setengah mv di sini, karena yang kita cari itu V2, jadi kita akan memindahkannya, dimana rumusnya akan berubah menjadi mg 1 sama dengan setengah m. Kita coret dan kita pindahkan karena dia berpindah ya, dia berubah jadi 2 Q dan H. Nah, untuk kecepatan gravitasi sendiri kan seperti yang kita ketahui itu biasanya dianggap 10 dengan tinggi 5. Berarti V kecepatannya itu setengah akar 2 kali 10 kali 5 atau akar 100
meter per second. Kecepatannya adalah 10 meter per second. Selanjutnya yang kita mencari panjang X, atau di sini kita anggap saja keadaan 2, keadaan B keadaan B C. Sama seperti yang keadaan angkut B, namun bedanya adalah di sini kan terdapat pegas. Berarti nanti kita menggunakan pegas, rumus dari pegas. Karena dia bergerak, jadi saya akan menggunakan energi kinetik karena energi potensialnya sudah tidak ada. Lalu dari sini pun kita ganti dengan energi, dengan rumus pegas, tekanan pegas, yaitu setengah kali K X kuadrat plus konstanta 400 X kuadrat. Rumus dari gaya adalah M kali mg X. Kali G kita bisa langsung ganti dengan 0,2 kali 3 kali 10 kali X. Nah, jika dioperasikan, ini hasilnya adalah 30 150 sama dengan, jika dia dioperasikan hasilnya menjadi 200 plus 200 X plus 6X. Lalu kita pindah menjadi satu ruas yang sama, yaitu 200 X kuadrat plus 6 X minus 150 sama dengan 0. Di sini saya akan menggunakan rumus ABC untuk mencari X-nya. Anggap saja ini A, ini B, dan ini C. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A min 6 minus akar 6 kuadrat min 4 200 dikali 50. Oh, 2 dikali 200. Untuk yang plus, kita bisa melihat 6 plus akar 36 dikurangi kali 200 kali min 1,00.
akar 400, dimana nanti dia hasilnya min 6 plus akar nanti dia hasilnya akan berubah menjadi 364,462 per 400, yang kemudian 46 kali 62 dikurangi 6 dibagi 400, hasilnya adalah 0,851 untuk yang plus, dan untuk anggap saja ini untuk X1, sedangkan untuk X2 nya sini X2 sama dengan akar min 6 min min 6 min 364,462 bagi 400, itu hasilnya adalah 462 akan berubah menjadi 370,462 bagi negatif 0,926. Ya, jadi di sini selisihnya sendiri adalah 0,51 dimana nanti selisih atau jumlah total jika ditambahkan adalah hasilnya 1,77. Dan soal yang terakhir adalah soal tentang fluida. Mohon maaf sebelumnya Bapak karena saya menggunakan voiceover, karena ketika saya take video ini suara saya habis, jadi saya tidak bisa berbicara secara langsung. Di sini telah diketahui bahwa raw air sama dengan 1000 kilo per meter kubik, dengan diameter 1 adalah 10 dan diameter 2 5 cm, dan beda tekanan antara dua titik adalah 15 kPa, dan terdapat rugi energi sebesar 0,3 meter air. Di sini kita akan mencari kecepatannya. Di
sini kita akan menggunakan 2 tahap. Yang pertama adalah tahap hukum kontinuitas, di mana rumusnya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini saya akan memindahkan ruas supaya saya mendapatkan V1 sendiri, di mana untuk hasil akhirnya adalah D2 per D1 D2 per D1 pangkat 4 dikali V2. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke rumus persamaan Bernoulli, di mana rumusnya adalah P plus setengah rho dikali V1 dikali V ditambah rho dikali G dikali H sama dengan P2 setengah ditambah setengah rho V2 ditambah rho dikali G dan H2. Untuk menghilangkan rho, sini saya akan mengalihkannya dengan semuanya dengan rho kali G. Ya. Lalu kita bisa mencoret semua rho dan G yang bisa dicoret, sehingga mendapatkan hasil P per rho kali G ditambah V1 per G ditambah H1 sama dengan P2 per rho G ditambah V2 per G ditambah H2. Di sini diketahui bahwa H1 adalah 0, jadi tidak usah dihitung.
Lalu kita pindah semuanya menjadi satu ruas, di mana P1 min P2 per row kali G ditambah V1 dikali V2 per 2G sama dengan H2. Lalu untuk P1 min P2 itu kan sama dengan delta P, jadi akan saya tulis delta P di sini. Delta P per row G. Lalu V1 tadi sudah ditemukan, maka saya masukkan juga rumusnya V1. Lalu ya, setelah itu saya akan memasukkan angka-angka yang telah ada, yaitu 15 kPa per 1000 kilogram kub per meter kubik dikali 10 ditambah D2 dan D1 tadi, yaitu 5 cm menjadi 0,05 per 10 cm menjadi 0,1 dikali V2 per 2 kali 10. Karena G-nya saya menggunakan angka 10 sama dengan 0,3 karena tadi telah diketahui bahwa kerugiannya sebesar 0,3. Lalu saya akan mengoperasikannya sesuai standar dan memindah ruaskan agar saya dapat menemukan V2-nya, di mana hasil akhir dari V2 itu menjadi 5,05 meter per second. Sekian dari saya, terima kasih.